Ada 7 library Python yang digunakan di dalam pemrograman saintifik untuk menunjang skill kamu dalam pemrograman. Hai, saya Aulia Khalkila. Selamat datang di YouTube channel saya. Sebelum masuk ke penjelasan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu pemrograman saintifik. Pemrograman saintifik adalah salah satu cabang di pemrograman untuk membantu menjelaskan fenomena alam dalam basis sains melalui persamaan matematika atau fungsi matematika. Banyak fungsi matematika atau persamaan matematika yang tidak bisa dijelaskan atau yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan analitik. Maka dari itu, pendekatan numerik perlu dilakukan dengan dibantu adanya pemrograman. Pemrograman itu sendiri tidak bisa terlepas dari adanya bahasa pemrograman. Banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan atau memodelkan, mensimulasikan fenomena alam berdasarkan fungsi matematika yang ingin kita selesaikan. Salah satu bahasa pemrograman yang paling populer pada saat ini adalah bahasa pemrograman Python. Kenapa bahasa pemrograman Python itu paling populer? Yang pertama alasannya adalah karena Python adalah bahasa pemrograman yang gratis. Yang kedua, bahasa yang disajikan cukup dekat dengan bahasa manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah ekosistem yang diberikan oleh Python cukup banyak. Jadi banyak sekali library yang bisa kita gunakan untuk menunjang pemrograman, khususnya di pemrograman saintifik. Kali ini kita akan membahas 7 library Python yang digunakan dalam bidang pemrograman saintifik untuk membantu atau menjawab permasalahan-permasalahan di bidang sains. Yang pertama adalah NumPy atau Numerical Python. Numerical Python ini adalah library yang dasar, banyak digunakan untuk pemrograman saintifik. Sifatnya adalah komputasi ataupun pengoperasian matematika dasar. Jadi NumPy ini bisa menampung data berupa skalar, satu nilai, kemudian vektor, kumpulan dari banyak data, kemudian ada matriks, kumpulan banyak data yang berdimensi lebih dari 2x2, ataupun matriks seperti yang kita ketahui, matriks 3x3, 4x4, dan seterusnya. Jadi banyak sekali library yang dari NumPy ini bisa kita gunakan untuk membantu pengoperasian matematika secara dasar. Yang kedua adalah SciPy ataupun Scientific Python. Library ini adalah library untuk mendukung pengoperasian matematika yang lebih kompleks. Dengan kata lain, library SciPy membantu library NumPy dalam perhitungan matematika yang lebih advance atau lebih dekat dengan metode numerik seperti integrasi, diferensiasi, interpolasi, dan seterusnya. Jadi library NumPy, SciPy ini adalah library yang saling bekerjasama satu sama lain untuk mendukung pengoperasian matematika. Kemudian yang ketiga adalah library Pandas. Library Pandas ini cukup simple kita ilustrasikan seperti kita menggunakan spreadsheet ataupun Excel. Jadi kita mengolah data dalam bentuk data tabulasi, kita bisa mengedit, mereplace, melakukan perhitungan statistik sederhana, serta kita bisa melakukan plot sederhana melalui library Pandas ini. Jadi kita cukup fleksibel dengan perintah yang cukup sederhana, bisa melakukan manipulasi data atau editing data atau melakukan operasi matematika sederhana dengan dibantu dengan library NumPy ataupun SciPy. Yang keempat adalah library scikit-learn. Library ini khusus digunakan untuk kawan-kawan semua membangun machine learning, memodelkan, mentraining, testing data untuk kita membangun machine learning berbasis data historis yang kita kumpulkan. Library ini cocok untuk kawan-kawan semua mempelajari dasar-dasar machine learning seperti clustering, regresi, klasifikasi, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ada TensorFlow. TensorFlow adalah library Python yang digunakan juga untuk mempelajari machine learning, sama seperti scikit-learn,
Namun perbedaannya adalah TensorFlow mampu digunakan untuk melakukan pemodelan, mentraining dalam konteks deep learning. Jadi kalau kita balik lagi ke sebelumnya, scikit-learn digunakan hanya untuk machine learning, TensorFlow bisa digunakan untuk deep learning. Namun tidak terlepas jika kita ingin melakukan pemodelan machine learning juga bisa kita menggunakan TensorFlow ini. Jadi salah satu contoh penggunaan TensorFlow misalnya seperti image detection, image clustering, dan seterusnya. Yang keenam adalah library Matplotlib. Library ini digunakan untuk memvisualisasi data dari data tabulasi ataupun data yang non-tabulasi untuk ditampilkan dalam bentuk grafik seperti grafik garis, grafik bar, ataupun pie chart. Banyak pilihan-pilihan grafik yang bisa kita sesuaikan dengan menggunakan library Matplotlib. Penggunaan cukup mudah dan struktur bahasanya cukup mudah untuk dimengerti untuk menampilkan visualisasi yang menarik. Yang ketujuh adalah library Seaborn. Library Seaborn ini adalah library yang digunakan untuk memvisualisasi data juga, sama seperti Matplotlib, namun tampilannya cukup lebih menarik dan estetik. Di sisi lain, library Seaborn ini juga terintegrasi dengan perhitungan statistik sehingga kita bisa memvisualisasikan perhitungan statistik dalam bentuk gambar. Tadi adalah 7 library Python yang telah saya jelaskan untuk menunjang pemrograman saintifik dengan bahasa pemrograman Python. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.